وسلم وزد وبارك وأنعم على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا شفاعة النبي وارزقنا شفاعته في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم بحق الفاتحة وبحق سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس وبحق التختيم والتغليل هدية منا إلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واجعل صواب مثل صواب ذلك هدية منا خصوصا للمرحوم من ابن سركة وللمرحوم أمري ابن زين الدين وبالمرحوم سريا ابن زين الدين وللمرحومة سريا ابنة مليرجة وأخيرا للمرحومة حميدة ابنة عبد الله وبحق الختم القرآن هدية منا إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت خير البالغين بلغنا إلى مكة المكرمة وبلغنا إلى مدينة المنورة فإنك خير البالغين. اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنوبهم ذنوبا مغفورا وأعمالهم أعمالا صالحات وتجارتهم تجارة لن تبور. يا علم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.
Tengah. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة خالدة من عند الله تحية أهل الجنة قولوا لكنا في هذا المصلى شركة عمل baik قولوا لكنا في هذا اليوم يوم الجمعة المباركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna. أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ثم قال الله تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kembali kita dipertemukan Allah Rabbul Jalali wal Ikram dalam kegiatan rutinitas kita pengajian setiap Jumat. Kebetulan jadwal saya di Jumat keempat setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita seperti yang saya bacakan di dalam doa tadi, pertemuan yang Allah ridhai. Insya Allah perpisahan kita perpisahan yang Allah ampuni dosa-dosanya. Ma min muslimaini yaltaqiyani thumma yatasafahani illa ghufira lahuma. Siapa di antara dua muslim yang bertemu kemudian berjabat tangan maka gugurlah dosanya pada saat itu. Kami ulangi, ma min muslimaini yaltaqiyani thumma yatasafahani illa ghufira lahuma. Siapa di antara kita yang bertemu kemudian berjabat tangan maka Allah akan ampunkan dosa-dosa mereka berdua. Maka pertemuan kita ini insyaallah jadi pertemuan yang Allah ridhai dan perpisahan kita akan menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita Allah sampaikan kepada ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama dengan Nabi, bersama dengan istri-istri beliau, anak dan cucu-cucu beliau, sahabat-sahabat beliau dalam golongan penghuni surga nantinya ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, orang tuaku, kakanda-kakanda, pengajian syarikat amal baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta waktu 10 detik saya mau minum.
Kenal. Tadi jadwal khotib saya di Genai. Mereka ngasih saya es dawet. Mantap. Tapi saya nggak bisa minum. Hah? Gak usah lah. Sebuah aja. Harus terang karena kita mau membaca yang ada di depan tulis. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kajian kita Tafsirul Quran di surah At-Duha, maka sejenak kita mendengarkan hikmah yang sebentar lagi akan datang membersamai kita, sebuah tragedi yang pernah terjadi pada zaman Ibrahim alaihissalam, yaitu tragedi penyembelihan hewan kurban. Jadi perintah kurban ini sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sudah ada juga sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam punya anak namanya Qabil dan Habil. Jadi Qabil dan Habil ini mereka berkurban dan mempersembahkannya kepada Allah. Di antara mereka ada kurbannya yang diterima dan ada juga kurbannya yang tertolak. Yang diterima itu dari siapa? Habil. Dan yang ditolak itu dari saudaranya Qabil. Kenapa? Allah tidak menerima kurban yang kita sembelih. Allah bukan menerima dagingnya, bukan menerima darahnya dan lain-lain. Walakin Allah menerima ketakwaan orang yang berkurban. Jadi nggak bisa kita sok-sok ria-ria. Itu kalau bukan aku yang buat kurban tuh, kalau bukan sumbanganku, nggak ada itu. Ria. Ya? Itu Masjid Darul Jalal itu 8 lembunya, 7 dari aku itu katanya. Nah, Allah nggak melihat itu. Yang Allah terima adalah ketakwaan kita. Maka carilah kurban yang paling baik, yang gemuk. Jadi kalau mau kurban sendiri, kalau misalnya aku mau lebih puas, aku bawa lembu sendiri, cari yang paling elok. Yang paling elok kurbannya itu dikurban. Allah akan nilai di sini. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapat mimpi, melalui mimpinya yang hak, dia diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim memanggil anaknya, Ya Bunayya. Dalam bahasa Arab, panggil anak itu ada Ya Ibni. Jadi saya baca misalnya, Umin Ibni Sarta. Saya nyebutnya bukan Umin bin Sarta. Ibni itu artinya anak. Ibnah atau ibnati artinya anak perempuan. Oke? Jadi manggilannya itu ya ibni atau ya ulam, ya fata. Nah, itu dimanggil anak. Nah, di sini Ibrahim manggil anaknya itu ya bunai. Bunai ini bu panggilan anak yang levelnya paling tinggi. Nah, itu. Jadi manggil anak itu dia sini nak. Setan lo sini lo. Apa kali itu? Ya Bu ya, jadi jangan manggil anak itu, kalau bisa jangan manggil nama kalau masih kecil. Kampret ini Bu. Kampret nama tempat kami itu nama orang. Itu jangan kotor. Nanti jangan kotor pula lagi. Bodak, itu bodak. Kalau di Mandailing itu Bu, monyet itu bodak namanya. Kalau monyet itu sampai ke Hong Kong, ya sampai ke Cina sana, namanya Sun Hongkong. Monyet itu kalau sampai ke Amerika namanya monkey ya, monkey. Nah, iya. Kalau monyet itu sampai ke Tapanuli, tapi sampai bodak. Itu paling heran.
Ah, jadi di pernikahan di sana macam-macam manggil anak. Jangankan di sana, di sini pun mungkin manggil anaknya itu, sini kok anak setan lo, sini kok, sini kok. Dia setannya, karena dia mamanya. Nah, gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim mencontohkan manggil anak itu dengan sebaik-baik panggilan. Ya bunayya, wahai anakku sayang. Inni ara fil manam, inni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, sini. Tadi malam ayah bermimpi, ayah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Coba lihat jawaban Ismail saat itu. Ismail kira-kira berumur 6 sampai 7 tahun. Apa kata Ismail? Ya abadi. Jadi panggilan bahasa Arab itu ada 3 untuk manggil ayah. Pertama, ya abi. Abi. Jadi manggil abi. Nah, biasa ya kita ya. Biasa itu abi. Sekarang abi umi itu jadi tren di kalangan anak-anak SMP. Mana abi kau katanya? Pacarnya sendiri, abi umi lagi belum dikasih uang jajan di sama mama. Ini SMP. Abi umi bebek, Allah Akbar. Ayam bebek. Paham gak Ibu Pina ini? Ayam bebek. Nah, panggilan kepada ayah itu ada 3. Pertama abi, yang kedua buya. Dalam bahasa Arab, buya. Abi itu panggilan kepada ayah, panggilan sayang. Abi, panggilan sayang kepada ayah secara biologis. Maksudnya ayah kandung. Buya, ini panggilan kepada ayah. Panggilan hormat kepada ayah, baik ayah secara biologis atau ayah kandung, atau panggilan hormat kepada bapak-bapak atau ayah-ayah atas keilmuan yang dimilikinya, walaupun bukan ayah secara biologis. Bukan ayah kandung. Saya manggil Buya Hamka atau Buya Yahya, saya manggilnya Buya, padahal beliau bukan ayah saya. Tapi karena keilmuan yang dimiliki beliau, saya manggilnya dengan panggilan hormat Buya. Pimpinan-pimpinan pondok pesantren itu rata-rata dipanggil Buya. Bahkan kepala tua, kepala kandepak yang dianggap sepuh, yang dianggap siqah, yang ilmunya luar biasa, itu panggilannya Buya. Oke. Menggabungkan kalimat abi dan Buya, panggilan sayang dan hormat dalam bahasa Arab disebut dengan abadi. Abadi. Atau sekarang namanya abah. Abah Anis. Abah Iqbal. Atau Abah Sangkor. Misalkan Abah Udin. Dalam bahasa Arab namanya abadi. Coba Ismail. Masih umur 6 sampai 7 tahun, di mana ngajari dia? Berkat mencontoh atau yang dicontohkan ayahnya, automatically, secara otomatis anak meniru gaya bicara ayah. Dia mengatakan, ya abadi, if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku sayang, dengan segala kerendahan hatiku dan hormatku kepadamu, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku nanti insyaallah dalam keadaan sabar. Berkat contoh didikan seorang ayah. Jadi Ibrahim ini tarbiyahnya ini kepada anak luar biasa. Itulah seharusnya seorang ayah kepada anak. Makanya sekarang itu jangan heran anak melawan orang tua, anak membentak orang tua dikau-kaukannya. Allahu Akbar. Kadang jangan langsung salahkan anak. Itu dia. Kadang orang tuanya yang cakapnya mohon maaf kotor dan bertengkar sama suami depan anak. Kalau orang-orang tua dulu ini yang ku tahu ya, yang saya tahu, kalau mau berantem itu dulu masuk kamar kau, masuk. Kenapa kalau masuk kau? Masuk kau. Ini ada anak yang lagi nonton nih, pas di dalam baru berantem. Ini di depan anak, maka anak mencontoh. Makanya saya waktu masih jadi guru dulu
ada anak-anak itu dia duduk sendirian di tangga. Di sekolah saya dulu kan tingkat, jadi dia sering duduk sendirian di tangga. Jadi saya hampiri, kenapa nak? Saya bilang, tadi papa sama mama berantem. Di mana? Di rumah sebelum berangkat sekolah. Dan hampir tiap hari. Nah, kebetulan pada saat itu, waktu dia merenung itu, disitulah yang didengarkan dia perpisahan mereka terjadi pada hari itu. Jadi sebelum berangkat sekolah, betul-betul pisah waktu di situ. Cerai, ayo cerai. Kita masuk aku. Anak ini. Makanya ketika anak diantar dia, terdiam dia. Mak sempat mama pergi, aku sempat papa aku pergi, cuman kan. Gitu loh ya. Jadi mohon izin saya. Kalau kita lagi emosi, jangan lakukan anak. Atau carilah tempat yang baik, yang jauh dari jangkauan anak-anak. Atau berilah contoh yang baik kepada anak-anak. Beberapa minggu yang lalu saya didatangi sama orang tua yang ngadu anaknya itu sering marah-marah sama dia. Nah, bukan dia sih yang langsung datang, ada yang menyampaikan ke saya, Ustaz, tolong Ustaz, ruqyahkan. Mak, aku bukan ruqyah ini, Bu, saya bilang. Nah, kalau nanti saya ruqyahkan supaya jin itu keluar, jin itu ketawa lihat saya. Tahu lebih parah malah kata jin itu. Begitu loh. Jadi memang ada bilang-bilangnya dia. Jadi Ustaz itu ada bilang-bilangnya. Nah, ada memang bilangnya ilmu fikih. Ada bilangnya dia memang khusus masalah tauhid, ada masalah Quran, ada masalah memang ruqyah, ahli jin dia. Begitu. Makanya jangan heran kalau ada ustaz pandai ceramah dia. Oh, ceramah berapi-api dia. Tegang semua, mantap. Tapi kapan dia baca Quran? Ada. Ya kan? Ada yang memang dia untuk masalah syariat, masalah fikih, ada. Tapi dia lemah di tauhid. Ada yang memang dia suka bahas masalah umum aja. Makanya jangan langsung menuntut ustaz itu harus perfect. Ya Bu ya, mohon maaf, ustaz juga manusia. Jadi kalau memang saya mohon maaf kalau ada yang bertanya sama saya nggak bisa jawab, mohon maaf. Itu jadi PR bagi saya. Saya pending dulu, mohon maaf Bu. Saya simpan pertanyaan Ibu, saya cari dulu rujukannya. Saya cari jawabannya, referensinya. Ketika udah kuat, suatu saat saya akan bahas itu. Jadi memang Ustaz juga manusia. Kalau Ibu lihat ada kesalahan, ya maaf. Jadi kembali yang tadi bahwa Ibrahim dalam mendidik anaknya itu luar biasa. Luar biasa. Pertama cari jodoh yang baik. Ketika dia menikahi Siti Sarah, sampai mereka berumur 86 tahun. Dalam tafsir Quran Azim dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu berdoa selama 86 tahun minta anak 86 tahun. Coba ini tetap sabar dia. Ada orang baru 1 tahunnya dia menikah, belum punya anak, sudah dimaki-maki jauhnya. Ya Allah, aku udah 1 tahun ya Allah menikah, kok belum punya anak ya Allah, kau nggak adil. Tetangga aku baru 3 hari nikah, udah ada anaknya. Lah ini mencoblos berhari-hari. 3 hari menikah udah ada anak. Jadi ya, 86 tahun minta anak. Akhirnya Siti Sarah ngomong sama suaminya. Perhatikan, bukan Nabi Ibrahim yang minta poligami. Bukan Nabi Ibrahim yang minta poligami, disuruh sama istrinya Sayyidah Sarah. Bang, itu adalah menikah, belum punya anak. Aku khawatir kalau engkau meninggal nanti siapa penerusmu? Kau Nabi, siapa yang meneruskan perjuangan dakwah ini? Abang nikahlah lagi. Kuncinya, abang nikahlah lagi. Siapa? Sama siapa? Siti Hajar. Nah, sama Siti Hajar pun hanya beberapa waktu, ya agak lama juga memang. Lahirlah anak, siapa? Ismail alaihissalam, itu yang mau disembelih nanti. Berkat doa selama 86 tahun yang konsisten, dan nggak pernah putus dan nggak pernah kecewa sama Allah, akhirnya Allah kasih nilai plus, bonus dari istri pertama Siti Sarah tadi, yang sudah divonis monofos atau mandul, dan nggak mungkin lagi punya anak, tiba-tiba hamil.
hamil, lahir anak siapa? Ishak alaihissalam. Kalau boleh saya bahas nih, biar kuat ingatan kita, siapa Ishak itu? Anak Nabi Ibrahim. Jadi jarak Ishak sama Ismail itu jaraknya 13 tahun. Ismail udah berumur 13, lahirlah Ishak alaihissalam. Dua-duanya Nabi. Berkat doa, Rabbi habli minas sholihin. Ini saya bahas waktu saya ngisi kajian di Al-Falah minggu yang lalu. Saya ceramah, datang ibu-ibu itu, Ustaz, tuliskan dulu Ustaz doanya. Termasuk Nerohila, mana Nerohila? Nerohila di mana-mana dia ada dia. Saya masuk Al-Falah, ada Nerohila. Tadi saya sebelum berangkat dari Darussalam, Nerohila di situ. Terus ada pula dia. Ya, Nerohila. Berapa umurnya? Ada 300 tahun, belum? Paling 200. Begitu ya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Ini doa untuk kita yang belum punya anak. Yang ingin punya anak, amalkan doa Nabi Ibrahim. 86 tahun Ibrahim berdoa. Lahir dari istrinya yang sudah berumur nenek-nenek lahiran. Jangan berarti udah nenek-nenek masih bisa nih doa pengen kali ini sadar diri juga Allah. Begitu ya. Jadi singkat cerita, ketika Ismail diperintahkan untuk disembelih, dijawab sama Ismail, lakukanlah yang memang itu perintah Allah, lakukan. Anak 67 tahun diletakkan Ismail di atas batu. Kemudian ketika hendak disembelih, setahu kita setiap tahun yang kita dengar cuman diganti aja ini Ismail dengan kibas atau sejenis domba dari surga. Kan itu yang kita dengar. Padahal sebenarnya ya dalam kitab Al-Akhlaq lil Banin dijelaskan di sini banyak hikmah diambil dari proses penyembelihan Ismail. Pertama, Ismail ketika tangannya itu diikat, katakannya diikat nih supaya nggak meronta-ronta, diikat, itu ikatannya udah mulai longgar waktu mau disembelih, kan ikatannya udah mulai longgar nih. Ismail berkata kepada ayahnya, ya ini ikatan udah mulai longgar, tolong kencangkan lagi ikatan ini sekuat mungkin. Kenapa? Supaya ketika ayah nanti menyembelihku, aku nggak meronta-ronta, nggak bisa lasak, diikat kuat. Baru yang kedua, apa kata Ismail? Ya, tolong asahlah pisau itu tajam-tajam supaya proses penyembelihan cepat terjadi sesingkat mungkin dan aku nggak merasa kesakitan. Ini diambil hikmahnya di penyembelihan sekarang bahwa sebelum menyembelih itu kurban, ikat tangan dan kakinya kencang-kencang supaya nggak ada lagi berita viral yang FYP di TikTok. Lembu 4 pagar, lembu kejar-kejar sama masyarakat. Kejar. Lepas ikatannya. Ikatannya pula sosok gaya-gaya pramuka, simpul sana, simpul sini. Beberapa orang yang kurang profesional. Banyak gaya aja sekarang. Cepat kami itu, sini, aku aja sini, aku anak pramuka ini katanya. Dia pula yang lepas. Itu jangan lembu ini kalau udah nampaknya kawannya disembelih, dia itu itu buat nih katanya. Lari. Janganlah nanti. Kita lagi ada berita viral di TikTok atau di reels Instagram, di Facebook. Lembu lari. Akibat ikatannya tak kencang. Yang kedua, asah pisau itu tajam-tajam kata Ismail itu menunjukkan bahwa seorang penyembelih harus betul-betul profesional. Itu pisau ditarik tajam, diasah tajam. Perhatikan, kalau pisau udah tajam, dia sekali tarik aja, tinggal langsung selesai. Dan terus terang, kalau pisau itu tajamnya luar biasa, sekali tarik, itu lembu tak sedikit pun merasa kesakitan. Kalau dia menjadi, itu napas terakhir dia, bukan kesakitan itu, Bu. Udah aku tanya itu lembunya. Sakit, enggak bangun. Emang iya, Bu? Ini mana yang ngajarkan kita? Kalau ya, mungkin kucing. Kalian ada? Dan yang pernah saya lihat,
ustadz itu atau penyembelih kurban itu, waduh, 5 kali tarik. Itu pun lembunya nggak mati-mati. Ya Allah, sakitnya gitu. Sakit dulu. Dan terserang, kalau lembunya kesakitan atau proses penyembelihannya itu nggak bagus, maka dagingnya itu kurang nikmat. Memang begitu dia. Ngefek ya. Tapi kalau proses penyembelihan itu secara syar'i dan baik, putus langsung di sini tempat. Memang saya nggak pernah saya nyembelih. Nah, memang udahlah, kasih aja sama ahlinya. Memang udah ada ahli-ahlinya itu. Ya, memang profesional, ada pembelajarannya, ada lesnya, Bu ya. Untuk nyembelih itu memang ada ilmu-ilmunya itu. Jangan sok-sok kali awak udah sini aku nyembelih, belum tahu ilmunya. Begitu dia, Bu. Jadi asap pisau itu tajam-tajam, kemudian ikat itu ikatan dengan kencang. Insya Allah proses penyembelihan itu diridhoi oleh Rabbul Jalil wal Ikram. Akhirnya ketika hendak disembelih itu Ismail, Allah merintahkan kepada penghuni langit, buka pintu langit yang lebar. Kalian saksikan itu hambaku yang bertakwa, mereka melakukan apa yang aku perintah. Jadi ketika hendak disembelihkan itu pisau ke leher Ismail, Allah merintahkan Jibril untuk mengambil seekor kibas atau sejenis domba dari mana? Tengkuling. Dari mana? Dari surga. Dari surga, kemudian digantilah penempatan Ismail saat itu. Ketika disembelih, Allahu Akbar, ini Ibrahim menangis nih. Anaknya siapa sih yang tega anaknya disembelih? Sembelihnya lain, Allahu Akbar, Allah. Acan pula, Allahu Akbar, Allah. Ketika dilihat Ismail udah berada di samping, yang sembelih itu domba, kibas. Sebab Allah tahu kalau seandainya nggak diganti, maka setiap tahun anak laki-laki ada yang disembelih. Maksud saya, dan biasanya anak-anak yang gemuk-gemuk, hanya dagingnya. Kalau kok kurus-kurus nggak? Saya ini lewat lah, apa? Karena nggak ada dagingnya. Itu dia. Sebab Allah tahu kita tak akan mampu untuk memotong anak kita. Jangankan memotong anak kita, memotong harta kita untuk berkurban, kita masih terlalu banyak berpikir. Ya, Bu ya. Jangankan memotong anak kita, memotong sedikit waktu kita untuk hadir di sini, kita masih terlalu banyak berpikir. Memotong harta kita 2,5% untuk zakat, belum mampu kita laksanakan. Memotong waktu untuk sholat, masih terlalu banyak berpikir. Maka Allah tahu Allah. Ya, karena terakhir kami berpesan, ini yang paling penting. Jangan biasakan setiap tahun kita begini minta kupon. Usahakan ada sekali seumur hidup kita, jangan begini, tapi begini, memberi kupon. Bukan jadi panitia kurban, untuk berbagi kupon enggak. Dia yang berkorban. Ini tiap tahun datang dia ke masjid, mana kuponku? Aku sana dapat, di sini nggak dapat, mana kuponku? Nggak malu dia. Iya betul. Seseorang itu ada yang mungkin sanggup dan ada yang tidak sanggup, iya betul. Tapi usahakan sekali seumur hidup berkurbanlah, Bu. Sekali seumur hidup berkurbanlah. Jangan tiap tahun mulai dari lahir sampai dia meninggal begini aja. 2.200.000. Kalau Malaysia 23 atau 24, kenapa rupanya? Ditabung dari sekarang. Begitu, Bu. Jangan langsung pada hari H, sekali 2.200.000. Dia beli panci berapa? Panci pula apa ya? Dia beli barang-barang itu perabot itu berapa dia? Betul Bu saya bilang. Kalau belum sanggup melaksanakan ibadah haji, esensinya yang kita lakukan di sini berkorban. Allah berikan nilai yang sama nanti. Kalau nggak sanggup bawa berangkat ke Makkah sana, tidak. Di sini berkorban, Bu. Sama aja Allah kasih pahalanya. Itu esensinya. Makanya jangan begini, biasakan begini. Karena dapat, sini dapat. Ya, memang iya, dapat memang. Cuman evaluasi diri lah. Sesekali lah berkorban. Nggak usah lupain sebut-sebut.
Nah, di sini mungkin nggak berkurban, aku nanti takut bilang ria, di kampung aku berkurban. Makanya berkurban itu, kalau nggak sanggup pada hari Idul Nahar, nanti tanggal 17, tanggal 18, 19, 20 masih bisa berkurban. 3 hari, tasrik. Tasrik itu artinya hari makan-makan. Kalau dalam konteks bahasa Arab, soroko yusadiku. Tasrik artinya membakar atau menjemur. Makanya di Arab sana, mereka nggak kenal ikan saleh itu nggak kenal. Daging-daging dendeng itu nggak kenal. Mereka itu tahunya jemur. Dulu ya, jemur. Kalau awak, sikit aja lewat teping, ada ikan saleh. Sikit aja lewat labura, ikan saleh. Itu yang membina. Bola, ya kan? Jadi, yaumul tasrik, ayyamut tasrik. Hari dilarang puasa. Oke, Idul Nahar mulai dari tanggal 17 nanti 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 jangan puasa. Memang di situ disuruh makan. Makanlah, makan. Gitu dia. Enak-enak. Takut-takut juga rasanya ya. Ada dendeng nih. Lagi ya. Jadi mudah-mudahan ada rezeki dikasih Allah, ditabung dari sekarang. Kan ada sekarang program-program tabung ya. Tabung kalau nggak sanggup langsung nominal besar kayak gitu, ada namanya sistem nabung. Sebulan berapa, nanti nggak sampai setahun, udah kurban sih. Alhamdulillah. Jadi ini walaupun hadisnya lemah ini. Nanti kurban itu akan menjadi tunggangan Anda ketika melewati Shiratal Mustaqim. Ada hadisnya. Ini ada juga ulama berpendapat ini dhaif. Tapi ada juga di sini ikhtilaf ulama, ya. Ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini hanya sekedar majas, bahwasannya kurban itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ya. Kukunya, rambutnya, ya. Kuku rambut itu kira-kira dibagi enggak untuk masyarakat? Enggak kan? Dibuang kan? Kukunya, rambutnya punya hadisnya ini, itu akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Padahal itu dibuang. Apalagi dagingnya. Ya, akan lanjutkan. Katanya dalam menyembelih hewan kurban itu, seperti yang tadi dikatakan Ustaz yang sudah ahlinya, itu darahnya tanya mancar di atas, itu insya Allah diterima kurban kita itu. Satu. Kemudian yang kedua, selesai kita berkurban, kita itu seharusnya sholat sunat mutlak. Nah, itu kedua. Kemudian lagi kita yang ikut berkurban tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut. Seberapa lama? Sebelum darah itu menetes ke tanah, maka dosa-dosa berkorban sudah dihancurkan Allah. Itu maksudnya. Sebelum darah, jika disembelih itu, sesembelih hewan korban itu kan netes, itu kan jatuhnya kencang. Jadi sebelum nanti ke tanah, dosa si korban sudah diampuni Allah. Itu maksudnya. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah. Itu yang saya tahu. Ya, kalau setelah dia itu bersembelih baru sholat, saya baru tahu. Mohon maaf, saya baru tahu itu. Nanti saya cari lagi rujukannya kalau yang ada. Kemudian yang ketiga, seorang berkurban itu dimakruhkan, ya, bukan haram ya, untuk memotong rambut, potong kuku dan lain-lain. Sampai kapan? Sampai kurban itu disembelih, kurban dia yang disembelih. Di sini ulama berikhtilaf. Nah, di sini saya langsung baca, ulama di sini berbeda, berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kuku ataupun rambut yang dipotong itu adalah kuku dan rambutnya hewan kurban tersebut. Yang kedua, kuku dan rambut si kurban. Di sini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu kuku hanya kuku si hewan tadi, nggak boleh dicukur, nggak boleh dipotong kukunya si hewan kurban.
Kemudian yang kedua tadi si pekurban, kuku dan rambutnya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Situ terserah ibu mau pakai yang mana. Kalau saya waktu saya berkurban tahun lalu, saya nggak bisa nggak potong rambut. Saya 1 hari nggak cukuran, macam rumah itu sama saya. 2 hari saya nggak cukuran, macam itu rumah. Oh, brewok ini. Awak tanggal 10 Zulhijjah pas hari raya Idul Adha itu awak khotib. Tengok orang tuh, tunggu Ustaz ini betul. Ada orang yang suka berewok. Saya kalau berewok berserak, tak menentu. Jadi kalau saya bayangkan 10 hari nggak boleh potong kuku, nggak boleh rambut. Tak tanda lagi orang itu nanti itu Iqbal atau Jepri Nicole, Iqbal atau Afgan gitu. Itu saya khawatir itu. Nah gitu loh. Maka saya tetap potong karena saya memakai pendapat yang mubah, boleh potong kuku atau potong. Jadi saya sampaikan semua. Ada yang memang memakruhkan sih. Karena di sana mereka begitu, nggak boleh potong rambut, kan? Nah di Makkah itu nggak boleh. Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai di situ kajian kita. Kita akan lanjut di ayat ke-6. Alam yajid kayatiman fa'al. Ibu yang belakang apa? Itu aja, Bu. Alam yajid ka yatiman fa'awa. Alam yajid ka yatiman fa'awa. Pak, Bujur. Kita mulai dengan ta'awuz, kemudian basmalah, auzubillah, kemudian bismillah dengan cepat. Cepat itu maksudnya sekali air semua, dan banyak-banyak kali. Oke, 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan ngaji kayak gitu. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan sekali-sekali ayat 2 harakat. Alam. Di Quran surah Al-Baqarah ayat pertama, alam juga tulisannya, tapi bacanya alif lam mim. Di sini juga alam. Di surah Al-Fil ayat pertama, alam tara. Di surah Al-Insyirah alam juga, alam nasyrah. Kenapa di Al-Baqarah ayat 1 itu alamnya itu disebut dengan alif lam mim? Jadi yang ikut tahsin itu sudah tahu nama hukumnya huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ini dibaca sesuai dengan nama aslinya. A dibaca alif, lam dibaca lam, ma dibaca mim. Makanya alif lam mim. Nah dalam hal ini kita tetap alam. Mim mati bertemu dengan ya, ini izhar syafawi. Izhar syafawi artinya jelas dan cepat. Jadi jangan lambat di sini. Alam yajidka, salah. Paham ya? Jangan dilambat-lambatkan di sini. Jadi jelas dan cepat. Alam yajidka yatiman fa'awa. Di sini ada dal yang berbaris sukun atau mati. Ini hukumnya qalqalah sughra. Sughra artinya kecil atau saghir. Maka dia dipantulkan dengan kecil atau sederhana. Yajid. Jangan gede kali. Yajid kayati. Wah ini sambil emosi ibu tuh baca ini. Alam yajid kayati.
Allah surah yajidka yati, tinya dalam pada hari dua harakat. Yatimah. Nah, di sini kita diajarkan dari kecil. Kalau tanwin bertemu dengan fa jadi m, atau nun mati bertemu dengan fa jadi m. Misalnya anfusakum menjadi anfusakum, benar nggak? Nun mati bertemu dengan ko jadi eng. Min qabli atau syai'in qadir, nggak ada syai'in qadir, nggak ada itu. Kita kan jadi eng, syai'in qadir. Baru bercuma dengan kaf. Misalnya in kuntum, ya kan? Nggak ada in kuntum, kan nggak ada itu. Dari kecil kita ditanamkan. Bertemu dengan k jadi eng, bertemu dengan ko jadi eng, bertemu dengan fa jadi m. Nah, ini tanwin bertemu dengan fa. Sebenarnya dia bukan jadi m. Ini hukumnya ikhfa. Ikhfa itu dalam hukum tajwid itu artinya menyamarkan bunyi. Jadi gini, coba bilang fa. Fa itu bibirnya nggak boleh bersentuhan. Pa katanya bersentuhan bibirnya, salah. Pa. Pahadis Katanya Allah, salah itu. Jadi menyebutkan fa, bibirnya jangan bersentuhan, dia ditinggi kenanya fa, dan ada nafas keluar. Hembus dia, fa. Gitu, ikutin aja lah. 10 ini pahalanya ini. Tambah pahala belajar 20 pahala itu. Oke? Jadi ketika mengikhfakan kufa, yatiman fa'awa, coba ibu lihat. Saya nggak tertutup bibir saya. Yatiman fa'awa, bukan yatiman fa'awa. Kalau tertutup itu iklab namanya. Iklab itu mana? Misalnya min ba'di, nun mati bertemu dengan ba, ini tutup nunnya, tutup bibirnya. Kalau nggak tutup salah. Misalnya sok fasih kali waktu min ba'di, salah, tutup min ba'di. Jadi yang anfusakum ini sama ini. Yang ini tanwin bertemu dengan fa, ini nun mati bertemu dengan fa. Sama-sama ikhfa. Jadi ini bukan ditutup, bukan anfusakum, salah, bukan. Dia ini bukan fa, tadi kan gigi itu di bibir. Anfusakum, gitu ya. Anfusakum. Jadi ikhfa itu melihat huruf setelahnya. Oke. Jadi di sini yatiman fa'awa. Ulangi. Alam yajidka yatiman fa'awa. Dari antara semua ini yang paling panjang itu di ikhfa-nya ini, man-nya ini. Dengan fa. Sama-sama. 1, 2, jangan ditutup mamnya ya, jangan mam, tapi fa'awa. Insyaallah bagus. Mari 1, 2, 3. Alam yajidka yatiman fa'awa. Benar. Sekali lagi. 1, 2, 3. Alam yajidka yatiman fa'awa. Oke, mantap. Lanjut ayat ke-7. Wawajada.
Wajadaka Allah. Lanjut ayat ke-7. Wa wajada. Jangan diayun-ayun. Ada saya pernah ngajar di ibu. Wa wajadaka Allah. Jangan hati. Wa wajadaka Allah, jangan. Ya, ngayun dikit aja dia berubah arti. Senin main nih. Panjang pendek ini nggak ada toleransi di situ. Makanya fatal akibatnya. Wa wajada, itu dia. Wa wajada. Ya, kita baca. Saya sendiri ya. Wa wajadaka dhallan fahada. Coba ibu lihat. Sebelum kemari, di sini kan tandanya bertemu dengan fa juga, kayak tadi. Maka jangan ditutup. Apa hukumnya tadi? Ikhfa. Ikhfa itu karena dia bertemu dengan fa, jangan ditutup bibirnya. La fahada. Itu dia. Pada kita coba lihat kemari. Bo ini hukumnya mad lazim musaqqal kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi ini apabila ada mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka madnya ini panjangnya 6. 6 ha. Bukan 6 hektar itu. Ya, 6 harkat. Bukan 6 rakaat. Ini banyak kadang ibu-ibu terbalik-balik dia. Berapa? 6 rakaat itu meninggal waktu kalau 6 rakaat dia. 6 rakaat mati waktu. 6 harakat harakatnya itu gaya harokat jamak dari harokat, jadi gaya bacaan panjang dan pendeknya, paham ya? Rekaat itu jamak dari ruku. Kalau 6 rakaat 6 kali ruku. Kalau sholat subuh berapa kali ruku? 2 ruku kan, artinya 2 rakaat. Coba. Wa wajadaka dhallan fahada. Terpanjang. Ustaz juga manusia. Itu juga ya. Jangan belum minum ini. Minum dulu. Banyak diparah sama sudah. Ulangi. Wa wajadaka dhallan fahada. Ada yang komentar? Nah. Oke. Live pula ini, malu kali awak. Ini mad lazim musaqqal kalimi, mad bertemu dengan huruf bertasydid panjangnya 6. Bagaimana cara menghitung 6? Dari gerakan jari. Misalnya 5 harkat. Dari 5 ini bergerak. Tuh. 5. 6 tambah 1 lagi. Jaisul fasil. Jaisul fasil kan panjangnya 4 sampai 5. Ini. Misalnya inna anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Langsung biru. Inilah enaknya. Yuk, pertama. Di sini 6, di sini ikhfa-nya 3. Dan jangan lupa tasdidnya ini ada naber. Jadi bollam ada al-nya di situ, itu namanya naber. 1, 2, 3. Wa wajadaka dhallan
ada nabernya. Sama kayak walaupun itu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-nya itu wajib ada. Namanya nabwa, penekanan kepada huruf yang bertasydid. Ya, jadi gini. Jadi kalau ada imam nanti nggak ditasydidkan dia atau nggak dinambarkan dia, salah imamnya. Wajadaka dhalan fahada, wajadaka kata imamnya itu. Kalau beli kok cepat-cepat tarawih, hati-hati. Paham, Bu? Saya ulang sekali lagi. Wa wajadaka dhalan fahada. 1, 2, 3. Lulus. Ayat ke? Sekarang 8. Apa tadi hukumnya bol? Mat lazim musaqqal. Apa apa Bu Murni? Kalimi. Mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim musaqqal kilmi. Sekarang ini dibahas nih Bu. Mungkin ada juga yang baru dengar. Ya, yang paling familiar itu kan ifa, izhar, idgham, ya kan? Mad lazim musaqqal kalimi apa lagi? Belum lagi mad lazim mukhaffaf kalimi, belum lagi mad farqi, mad badal, mad tamkin, mad iwad, mad solar, enggak ada. Udah betul nih? Mad lazim musaqqal kalim. Musaqqal itu artinya berat, tebal. Karena dia agak berat di sini. Qalam fahada. Berarti nggak ada ngantuk. Yuk, kita lagi aja nih. Di ayat berikutnya sama bunyinya di wawajadaka. Gak ada yang panjang, ya. Wawajadaka itu udah baca nih. Wawajadaka, wawajadaka. Jangan. Di sini hukumnya mad wajib. Mad wajib muttasil. Jangan asli. Mad asli itu 2 harakat. Ya. Kalau ada bendera-benderanya itu, kalau nggak mad wajib, baca is. Itu mad lazim. Nanti ada namanya mad ta'zim. Sampai ke situ kita, tenang aja. Supaya ada perbendaharaan ibu. Kalau ditanya anak-anak. Oke. Di sini karena dia bertemu dengan hamzah. Di sini hukumnya mad wajib muttasil itu panjangnya 6 harakat juga. Kalau ada yang bilang 5, boleh juga. Karena ada pendapat lain 5 harakat di sini. Cuman saya lebih cenderung ke 6. 6 berarti sama kayak bolam pada yang tadi. Oke, di sini juga ada sama kayak tadi ikhfa. Jadi jangan tutup. Lam fa'alna, jangan. Lam sama kayak tadi. Wa wajadaka, 6 harakat A-nya. Ya. Wa wajadaka yang maturun gha itu bervokal o, fa'al na
tiga. Mana yang lamnya tadi itu, lamnya 3 harkat. Lam fa'alna na fa'alna. Sekali lagi biar lupa kata. 1, 2, 3. Lagi loh, sebenarnya udah aja nih. Amal ya Ji, masalah. Amal ya Ji, Ayo, coba lihat. Fa'ammal yatim. Fa'amma di sini ada mimnya bertasdid. Khusus huruf mim dan nun yang bertasdid, dia nggak boleh ditekan. Tadi kan saya bilang setiap yang bertasdid ditekan. Apa namanya? Naber. Gol lamnya itu ditekan. Kenapa? Karena dia bertasdid. Khusus 2 huruf mim sama nun, dia nggak boleh ditekan, tapi ditahan 3 harkat. Hukumnya gunnah. Bukan fa'ammal, nggak boleh. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Yang paling panjang di mana di antara ini semua? Di fa'am, mimnya. Yang lain sekali ayo semua. 1, 2, 3. Fa'ammal yatima fala taqhar. Di sini al-qalam surah. Taqwa. Ta tipis, ta bertemu dengan qaf agak belum di taqwa. Sekali lagi, fa'ammal 1, 2, 3. Stop. Itulah kecepatan. Fa'ammal 1, 2, 3. Fa'ammal yatima fala taqhar. Bagus. Habiskan ya. Wa ammas Ayo, coba lihat Bu. Wa amma mimnya bertasdid juga. Berarti sama nggak sama tadi? Sama. 3 harkat. Wa gitu ya. Baru masukkan ke sin yang bertasdid. Di sini sinnya bertasdid. Ditekan atau tidak? Ditekan. Cuma 2 huruf yang ada ditekan kalau bertasdid. Berapa? Mim sama nun. Sisanya tekan. Berarti huruf hijaiyah ada 28. Dikurangin 2 mim sama nun, sisanya 26 wajib ditekan. Oke. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Saya 6 harkat. Mat wajib mutasil 6 harkat sanya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bagus. Akhir. Amma Gak apa-apa digeser waktu sholat. Wa amma yang terakhir sama dengan di atas. Mim bertasdid, berarti dia tidak ada nabur, tidak ditekan. Ya, hukumnya gunnah. Panjangnya berapa? 3 harakat. Berarti dia tahan ya. Wa amma bi ni'mati, ainnya ditekan ke dalam. Bi ni'mati. Ayo, bi ni'mati. Allah, tengok di sini ada tasdid, ditekan atau enggak? Tekan, berubah. Allah, gitu dia. Allah, bika. Di sini ada tasdid juga. Tekan. Fahadis, dan di ujung huruf ta itu lidah keluar. Dis. Jangan fahadis. Jangan. Fahadis. Gigit lidahnya. Digigit lidahnya. Oke? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Gigit lidahnya di ujung, di akhir. Biasakan dari sekarang. Fahaddits, lembut dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 1, 2, 3. Ayo. Mantap. Tapi fahanya itu kurang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. 1, 2, 3, ayo. Stop. Rentak mimnya. Wa amma bi ni'mati. 1, 2, 3. Ini artinya kalau kau menerima nikmat Allah, lagi menerima nikmat Allah, sampaikan ke orang-orang. Maksudnya apa? Kalau ada misalnya rezeki dikasih Allah, misalnya anak awak syukuran wisuda, anak awak ini lulus PNS, kasih tahu orang-orang sambil buat makan makanan, syukuran, undang, hadis. Itu bukan dia, ya. Nanti kan sikit-sikit dia, anak sudah wisuda, kan bodoh, lu lain juga, ya. Tapi kalau dia mama begitu dia. Nanti saya ini ada ini aku apa namanya? Upah-upah, aku ada sedikit misalnya berhasil ini, berhasil itu, buat among-among namanya kalau di kampung saya. Urap, undang, bukan undang orang yang ke rumah-rumah. Itu inti dari wa amma bi ni'mati rabbika fa'addits. Jadi kalau kita lagi menerima rezeki dari Allah, kabarkan ke orang lain. Oke? Dari masalah mudah-mudahan bermanfaat. Akhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqul lakum afwan. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.